Setiap kita pasti pernah berbuat salah, dan yang kita bawa adalah penyesalan. Apa yang bisa kita lakukan jika masa lalu terus menghantui, membuat kita merasa tak layak untuk berubah? Jika kamu merasa beban itu terlalu berat, saatnya kita mulai melihat bahwa hidup tidak berakhir hanya karena satu kesalahan. Kesadaran akan penyesalan adalah langkah pertama, tetapi mengizinkan diri untuk bertaubat adalah langkah berikutnya. Jangan biarkan masa lalu mengatur masa depanmu. Hari ini adalah kesempatan untuk bangkit, jadi gunakanlah energi itu untuk bertransformasi. Kita semua ingin menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Namun, seringkali rasa bersalah dari waktu lalu menjadi penghalang terbesar. Setiap kali kamu mencoba melangkah maju, bayangan kesalahan itu menghantui. Apakah kamu benar-benar siap untuk menghapus beban ini? Ingat, yang terpenting bukan dari mana kita berasal, tapi tujuan dan perjalanan kita ke depan. Jangan biarkan penyesalan menjadi tembok yang memisahkanmu dari impianmu. Banyak orang menghabiskan waktu menginginkan apa yang telah hilang. Penyesalan menjadi DR yang merantai jiwa, membuat kita terjebak dalam kenangan kelam. Mungkin kamu pernah mengecewakan orang-orang tersayang atau gagal dalam hal yang sangat penting bagi hidupmu. Rasa sakit ini bisa jadi sangat menyakitkan, membuatmu merasa bukan siapa-siapa. Cobalah untuk merenungkan sejenak. Apakah kamu ingin terjebak selamanya dalam batasan yang ditetapkan oleh kesalahanmu? Ketika kita terus-menerus menoleh ke belakang, kita kehilangan pandangan ke depan. Hidup di masa lalu hanya menambah luka dan menghalangi pertumbuhan kita. Tidak jarang kita membaca atau mendengar tentang berbagai penyesalan orang-orang di sekeliling kita. Dari kisah di media sosial sampai di film-film inspiratif, akan ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pikirkanlah tentang orang-orang yang telah belajar dari kesalahan mereka. Mereka bisa bangkit dan menemukan jalan baru. Namun, banyak yang memilih untuk hidup dalam penyesalan hingga akhir hayat. Itulah sebabnya kita butuh keberanian untuk bangkit dari pengalaman pahit. Menerima kesalahan bukanlah tanda kelemahan, namun satu bentuk kekuatan. Cobalah tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya membuatmu merasa terjebak? Apakah itu kenangan pahit, atau mungkin penilaian buruk dari orang lain? Ketika kita mulai terbuka dan jujur pada diri sendiri, kita bisa mulai mengubah perspektif. Penyesalan bukanlah akhir, melainkan jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Jangan izinkan masa lalu untuk menentukan siapa dirimu saat ini. Ingatlah, cukup dengan satu langkah kecil, kamu bisa memperbaiki semuanya. Ketika kita berani menghadapi penyesalan, kita menemukan kekuatan untuk bertransformasi. Kesalahan yang kita buat adalah bagian dari perjalanan hidup. Tetapi apa yang akan kita lakukan setelah itu adalah yang terpenting. Apakah kita akan terjebak, atau kita akan memilih untuk bangkit dan memulai yang baru? Kita semua layak mendapatkan kesempatan kedua. Ingatlah, pengampunan itu berawal dari diri sendiri. Setelah itu, kamu bisa meminta maaf kepada siapapun yang mungkin terluka karena keputusanmu di masa lalu. Jadi, apakah kamu siap melepaskan semua beban ini? Apakah kamu akan tetap terjebak dalam keraguan ini? Keberanian untuk bergerak maju hanya ada di dalam dirimu. Jangan menunggu orang lain untuk mendorongmu. Hidup adalah pilihan, dan kali ini, pilihlah untuk maju dari semua penyesalan yang ada. Saatnya bangkit. Bayangkan seorang mahasiswa yang setiap malam mencoba menyelesaikan tugas, tetapi selalu di belakang jadwal. Dengan berbagai alasan seperti kelelahan atau rasa malas, dia menunda-nunda menangani tugas yang akhirnya menumpuk. Ketika tenggat waktu datang, dia merasa penyesalan menghantui setiap detiknya.
Dia ingat semua kesempatan yang dia sia-siakan dan setiap pengingat dari dosen yang tak pernah dilakukannya. Belum habis penyesalan itu, dia harus menghadapi konsekuensi, nilai yang anjlok dan pandangan mengecewakan dari keluarganya. Akhirnya, dia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung, di mana kekecewaan dan ketidakpuasan mengisi pikirannya. Atau lihatlah seorang ibu yang terus berjuang, merawat anak-anaknya sambil menahan beban pekerjaan rumah yang tak ada habisnya. Seringkali, dia merasa letih dan ingin menyerah. Namun, dia merasa terjebak antara tanggung jawab dan keinginan untuk memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Dalam proses tersebut, penyesalan seperti bayangan yang tak pernah lepas darinya. Dia ingin menjadi ibu yang hebat, tetapi kadang-kadang merasa gagal dan bersalah karena tidak bisa memberi segalanya. Rasa bersalah yang menyelubungi hari-harinya menjadi beban emosional yang cukup berat untuk ditanggung. Kita bisa melihat sosok dokter yang berpengalaman, bekerja keras di tengah gelombang pasien. Meskipun mampu, dia selalu memikirkan keputusan yang diambil di masa lalu, saat dia mengabaikan kesehatan mentalnya demi karir. Setiap hari, saat melihat pasien yang tertekan, dia bertanya pada diri sendiri, apakah dia melakukan cukup banyak? Perasaan bersalah dan penyesalan menggerogoti pikirannya, membuatnya merasa tidak layak untuk membantu orang lain. Dia merasa terasing dari kebahagiaan yang seharusnya bisa dirasakan. Di samping itu, ada juga seorang pengusaha yang selalu merasa bersalah karena tidak cukup menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Meski sukses dalam karir, dia merasakan penyesalan yang mendalam ketika melihat momen penting dalam hidup anak-anaknya terlewatkan. Akhirnya, dia pun harus menghadapi kenyataan ini dengan penuh kesedihan, dan keinginan untuk membalikan waktu sangat kuat. Semua contoh ini menunjukkan bahwa hidup penuh dengan kesempatan untuk berubah. Setiap orang memiliki cerita yang juga berisi bagian dari penyesalan, tetapi yang berbeda adalah sikap mereka dalam menghadapi kenyataan tersebut. Penyesalan sering menjadi bagian dari pengalaman kita, tetapi bukan berarti kita tidak bisa bangkit. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi kenyataan dan berusaha untuk tidak mengulang kesalahan yang sama setiap saat. Kesadaran bahwa penyesalan bisa menjadi jembatan untuk pertumbuhan sangatlah penting. Hidup tidak selalu memberi segalanya dengan mudah. Kita sering dihadapkan pada pilihan sulit dan realitas pahit yang tak terhindarkan. Melalui contoh ini, kita diajak untuk melihat kembali ke dalam, memahami bahwa penyesalan adalah bagian dari pelajaran. Membangun kembali kehidupan dan mengizinkan diri untuk menerima kesalahan adalah langkah pertama menuju perbaikan. Penyesalan bisa membawa kita pada kedalaman diri yang lebih dalam jika kita mau berproses. Baikkah seorang mahasiswa yang terjebak, ibu yang kelelahan, dokter yang melayani dengan penuh dedikasi, atau pengusaha yang berjuang dengan penyesalan, semua memiliki satu kesamaan. Itulah rasa penyesalan yang mendalam. Namun, perjalanan tidak harus berhenti di situ. Kita dapat memilih untuk menghadapi rasa sakit itu, belajar darinya, dan akhirnya bangkit dengan cara yang lebih baik. Ada harapan dalam setiap penyesalan, jika kita bersedia untuk menerima dan memperbaikinya, langkah demi langkah menuju hari yang lebih baik. Di satu titik, kita semua akan menemukan saat kritis. Tempat di mana kita bisa memilih untuk tetap terkatung atau melangkah maju. Dalam setiap kisah yang kita hadapi, ada peluang untuk menciptakan titik balik. Baikkah mahasiswa, ibu, atau dokter, mereka semua memiliki momen di mana keraguan berganti menjadi motivasi. Apa yang bisa membuat seseorang berani bangkit dan mengambil langkah pertama? Menghadapi ketakutan yang besar dan menyadari bahwa hidup ini masih bisa dimulai ulang. Dalam kondisi tersulit sekalipun,
Seringkali ada suara dalam hati kita yang mengajak untuk bangkit. Misalnya, seorang mahasiswa menghadapi ujian dan merasa tertekan. Dia bisa memilih untuk menyerah, tetapi ada suara kecil yang mendesaknya untuk bangkit. Satu keputusan untuk belajar, sekali lagi, dapat mengubah segalanya. Saat dia menyiapkan diri dengan lebih baik, penyesalan perlahan-lahan menghilang. Sebuah kebangkitan yang hanya dimulai dari pikiran untuk tidak menyerah. Demikian pula, seorang ibu yang lelah bisa memutuskan untuk memberi diri rahmat. Dia mulai mengambil waktu untuk dirinya sendiri, menemukan cara untuk mengisi ulang energi. Mungkin dia mencoba untuk bersosialisasi, atau menemukan metode baru untuk mengelola waktu dan emosinya. Satu langkah kecil menuju perbaikan seringkali membuka pintu untuk potensi yang lebih besar. Ketika kita mulai memutuskan untuk tidak membiarkan penyesalan memengaruhi cara kita bertindak, kekuatan yang muncul sangat luar biasa. Ini adalah titik balik yang tidak hanya membebaskan diri dari masa lalu, tetapi juga memberikan harapan baru untuk masa depan. Dengan mendukung diri sendiri, kepercayaan diri kita mulai tumbuh, dan menjadikan kesempatan baru sebagai bagian dari rutinitas kita. Setiap perubahan dimulai dari dalam. Mengakui bahwa kita bisa move on dari kesalahan adalah faktor penentu. Saat semua ini terjadi, perlahan-lahan kita belajar memaafkan diri sendiri. Dalam proses ini, perasaan menyesal bisa bertransformasi menjadi pelajaran berharga yang membimbing kita menuju keputusan lebih baik di masa depan. Kita belajar untuk mengurangi kritikan terhadap diri sendiri dan lebih menerima keadaan dengan penuh pengertian. Disinilah energi yang menyebar. Apa yang dimulai sebagai penyesalan, kini bisa menjadi motivasi, pendorong untuk membuat langkah-langkah baru yang penuh harapan. Dengan keyakinan baru, langkah-langkah kecil yang diambil bisa mengarah pada pencapaian yang lebih besar. Maka saat-saat penting yang membuat kita semakin kuat dan bersedia untuk melanjutkan perjalanan dengan optimisme pengharapan baru. Saatnya untuk beri diri kita kesempatan untuk bertransformasi, untuk bangkit dari keterpurukan dan melihat masa depan dengan penuh harapan. Pada titik ini, kesadaran dan keberanian menjadi faktor penting dalam menciptakan perubahan. Kita harus belajar untuk mempercayai diri sendiri, meski pernah jatuh. Kita semua memiliki kekuatan untuk merebut kembali hidup kita. Saat kita menganggap penyesalan sebagai pelajaran, kita akan mulai merasakan energi positif yang mengalir dalam diri kita. Setiap keputusan untuk maju adalah satu langkah lebih dekat menuju masa depan yang lebih baik. Saatnya untuk mengambil sikap. Apapun yang terjadi di masa lalu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk bergerak maju. Jangan biarkan penyesalan menahanmu lebih lama. Hidup ini terlalu berharga untuk terbuang sia-sia hanya karena ketidakpastian. Sekarang adalah saatnya untuk melepaskan semua beban dan mendekap harapan baru dalam hidupmu. Jika penyesalan adalah bagian dari perjalanan, maka bertaubat adalah langkah yang harus diambil. Ingat, setiap langkah ke depan adalah komitmen untuk masa depan yang lebih baik. Kehidupan bukan tentang seberapa banyak kesalahan yang telah kita buat, tapi seberapa bangkit kita dari setiap kesalahan tersebut. Tunjukkan bahwa kamu berani mengubah jalan. Setiap langkah menuju perubahan adalah tindakan berani yang menunjukkan kekuatanmu. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki dan menunjukkan bahwa sekali lagi, kamu mampu bangkit dari semua kekecewaan. Dalam proses ini, kamu menciptakan peluang baru dan momen berharga yang tidak hanya mengubah hidupmu, tetapi juga orang-orang di sekitarmu. Keberanian untuk melangkah maju adalah apa yang akan menentukan masa depanmu. Jangan biarkan penyesalan menghambatmu dari meraih hal-hal yang lebih besar. Berhenti melihat ke belakang dan mulailah melangkah. Semuanya dimulai sekarang.
Jaga harapan dan terus giat, karena perjalanan ini tidak akan pernah sepi. Ingatlah, yang terpenting adalah kamu. Keberanianmu untuk mengubah hidup dimulai dari keputusan yang ada dalam tanganmu. Hanya dirimu yang bisa menentukan arah langkahmu. Kamu berhak atas kesempatan baru dan hidup yang lebih baik. Jadi, ubahlah pandanganmu terhadap masa lalu. Lihatlah itu sebagai pelajaran berharga yang membentuk dirimu saat ini. Ingat, bagian terpenting dari semua ini adalah perjalanan yang kamu ambil dari sini. Beranilah untuk bercita-cita lebih tinggi dan buatlah impianmu menjadi kenyataan. Jangan pernah ragu untuk berjuang meski ada tantangan. Ini adalah waktumu untuk bersinar, tunjukkan kepada dunia bahwa kamu tidak hanya bisa bangkit, tetapi juga terbang tinggi. Setelah semua kata-kata ini, ingatlah, keberanian dan harapan ada di dalam dirimu. Jadikan setiap detik dari perjalanan ini berarti, dan yakinkan dirimu bahwa tidak ada yang mustahil jika kita berusaha dengan sepenuh hati.